Alfa. Saya akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yakni materi tentang desil. Sekarang kita akan belajar materi tentang persentil. Jadi, persentil merupakan kata yang berasal dari kata persen atau per 100, yang dalam istilah statistik dia menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, untuk persentil ini nanti akan ada persentil pertama sampai persentil ke-99. Pada prinsipnya, persentil sama dengan desil, hanya saja sebaran datanya lebih luas 10 kali lipat. Nah, untuk data tunggal sama halnya dengan desil, persentil juga memiliki tahapan yang sama, yakni susun data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menentukan letak persentil yang rumus ini. Nah, bedanya dengan desil maupun kuartil, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, nah kalau persentil jadi dibagi 100. Selebihnya sama ya. Kita lihat. Jadi sekarang diketahui data sebagai berikut, disuruh tentukan nilai persentil ke-10 dan persentil ke-25. Langkah pertama adalah susun data dari yang paling kecil 3 sampai yang paling besar 15. Kemudian kita menentukan letak persentil ke-10 dan persentil ke-25. Nah, P10, I-nya 10 ya, berarti 10 per 100 kali N tambah 1. Nah, N-nya ini ada 17 data, ini. Jadi 17 tambah 1. Nah, 17 tambah 1 sama dengan 18. 10 kali 18 sama dengan 180, dibagi 100 sama dengan 1,8. Jadi letak persentil ke-10 itu ada pada data ke-1,8 atau ada di antara data pertama dan data ke-2. Kemudian persentil ke-25 sama dengan 25 per 100 kali N-nya 17, 17 tambah 1. Nah, 25 kali 18, kemudian dibagi 100 dapat 4,5. Berarti persentil ke-25 ini terletak pada data ke-4 dan 5 atau data ke-4,5. Untuk menentukan nilai P10 dan P25, caranya sama dengan desil ya. Karena ini nilainya 1,8, jadi kita pisahkan bilangan bulat dengan desimal. Nah, bilangan bulatnya 1 tambah 0,8 adalah bilangan desimalnya. Jadi ini data ke-1 tambah 0,8 kali. Nah, 1,8-nya terletak di antara angka 1 dan 2. Berarti ini data kedua dikurangi data ke-1. Nah, data kedua berapa? Oh, 4. Data ke-1 berapa? Oh, 3. Sehingga ini menjadi 3 tambah 0,8 turun ke bawah. Data kedua sama dengan 4, data ke-1-nya 3. 4 kurang 3 sama dengan 1. Nah, 1 dikalikan 0,8 sama dengan 0,8. Kemudian 3 tambah 0,8 sama dengan 3,8. Jadi nilai persentil ke-10 itu adalah 3,8. Kita lanjut ke persentil 25. Nah, P25 ini terletak di data 4,5 atau data ke-4,5 atau terletak di antara data ke-4 dan ke-5. Nah, ini sama juga dengan yang tadi, kita pisahkan antara bilangan bulat dengan desimal. 4,5 diuraikan jadi 4 tambah 0,5. Berarti ini data ke-4 tambah 0,5 kali data ke-4,5 ini terletak di antara 4 dan 5. Berarti ini data ke-5 dikurangi data ke-4. Nah, data ke-5 yang mana? Oh, 4. Data ke-4 yang mana? Oh, 4 juga. Berarti ini 4 tambah 0,5 kali 4 kurang 4. Nah, 4 kurang 4 sama dengan 0. 0 kali 0,5 sama dengan 0 ya. Kemudian ditambahkan 4 sama dengan 4. Berarti persentil ke-25 sama dengan 4. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke persentil untuk data kelompok. Jadi sama halnya dengan desil, dia sama juga ya. Ini salah pengetikan, ini saja persentil. Ini bedanya kalau desil bagi 10, ini bagi 100. Kemudian rumusnya juga sama, cuma bedanya di sini saja. Ini bagi 100 kalau persentil, kalau desil dibagi 10. Masuk ke persentil data kelompok contohnya. Nah, misalkan kita disuruh mencari persentil ke-20. Nah, I-nya 20, berarti ini 20 per 100 kali 35 tambah 1. 35 tambah 1 sama dengan 36. 36 kali 20 sama dengan 720. 720 bagi 100 dapat 7,2. Jadi letak persentil ke-20 ada pada data ke-7,2. Sekarang kalian perhatikan frekuensi kumulatifnya. Nah, ini FK4 ini artinya data ke-1 sampai data ke-4 terletak pada kelas pertama. Kemudian kelas kedua itu mulai dari data ke-5 sampai data ke-11. Berarti data ke-7,2 itu terletak di kelas kedua dengan interval 60 sampai 69. Selanjutnya kita menentukan tepi bawah, panjang kelas. Jadi tepi bawah sama dengan batas bawah yang 60 ini dikurangi 0,5, dapat 59,5. Kemudian panjang kelas sama dengan batas bawah kelas kedua yang 60 dikurangi batas bawah kelas pertama 50, dapat 10. Kemudian N-nya sama dengan jumlah frekuensi 35. FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, berarti 4. Kemudian F-nya 7, frekuensi dari kelas persentil. Tinggal dimasukkan di rumus. Jadi B-nya diganti 59,5, P-nya ganti 10, I-nya ganti 20, N-nya ganti 35, FK-nya ganti 4, F-nya ganti 7. Ingat, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Ini 20 per 100 kali 35 itu sama dengan
7 ya. Kemudian 7 dikurangi 4 dapat 3. Nah ini 3 per 7. Nah 3 bagi 7 itu sama dengan 0,429. Kemudian 0,429 dikalikan 10 dapat 4,29. Kemudian 29,5 tambah 4,29 mendapatkan 63,79. Jadi persentil ke-20 itu adalah nilainya 63,79. Ada pertanyaan? Bisa lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke materi rentang data, rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, untuk rentang data ini sudah kita pelajari sebelumnya di membuat tabel distribusi frekuensi ya, di mana rentang sama dengan nilai maksimum kurang nilai minimum. Seperti ini contohnya. Kemudian untuk rentang antar kuartil itu rumusnya Q3 kurang Q1. Jadi kalau misalkan di soal saya minta untuk menentukan rentang antar kuartil, maka kalian harus cari terlebih dahulu nilai Q1 dan Q3. Nah, rentang antar kuartil itu ini rumusnya. Nilai Q3 dikurangi Q1. Kemudian untuk yang simpangan kuartil, ini rumusnya SQ sama dengan 1/2 kali Q3 kurang Q1. Atau setengah dari nilai rentang antar kuartil. Jadi setelah kita peroleh nilai rentang antar kuartil, kita bisa memperoleh nilai simpangan kuartil dengan rumus ini. Oke, kita masuk ke ukuran penyebaran data. Standar deviasi atau simpangan baku. Nah, standar deviasi atau simpangan baku itu disimbolkan dengan S, sedangkan untuk populasi disimbolkan dengan ini bacanya sigma. Nah, untuk rumus antara standar deviasi dan untuk data tunggal ini rumusnya, di mana S adalah standar deviasi, XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata, kemudian N adalah banyaknya data. Dan untuk data kelompok, dia hampir sama ya, bedanya kalau di sini dia tidak ada FI, ini dikalikan dengan FI. Oke, biar lebih paham kita langsung, nah ini kalau ini varians rumusnya. Jadi sebenarnya rumus varians dengan simpangan baku itu hampir sama. Kalau varians dia pakai kuadrat, tapi di sini tidak ada akar. Nah kalau tadi di simpangan baku dia tidak ada, dia pakai akar. Jadi sebenarnya simpangan baku adalah akar dari varians. Jadi kalau misalkan ada soal, kalian boleh cari terlebih dahulu variansnya, kemudian cara mencari simpangan baku tinggal tarik akar dari nilai varians. Atau kalau kalian mencari nilai simpangan baku atau standar deviasi yang lebih dulu, maka varians adalah pangkat 2 dari standar deviasi. Masuk ke contoh ya. Jadi dalam satu kelas yang mempunyai jumlah 40 siswa diambil sampel sebanyak 9 orang siswa. Nah, kita disuruh menghitung simpangan baku dan varians dari sampel yang ada. Nah, terlebih dahulu sebelum kita menghitung nilai simpangan baku atau varians, kita cari terlebih dahulu adalah nilai rata-ratanya. Ingat, X bar itu atau rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Berarti ini kita jumlahkan 165 tambah 170, dan seterusnya sampai tambah 169, kemudian dibagi 9. Ini ada 9 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, diperoleh X barnya adalah 166. Jadi rata-rata tinggi badan 9 orang siswa adalah 166 cm. Setelah kita peroleh X bar, kita masukkan di rumus simpangan baku. Kan di sini dia XI dikurangi X bar dipangkatkan 2 dibagi N kurang 1. Jadi masing-masing nilai kita kurangi dengan rata-ratanya, kemudian kalian pangkatkan 2, dan terakhir dijumlahkan kemudian dibagi dengan N kurang 1. Contoh di sini, 165, yang ini dikurangi 166 rata-rata, kemudian pangkat 2, tambah. Karena sigma itu tambah ya, berarti tambah. 170 dikurangi 166 pangkat 2, tambah. 169 dikurangi 166 pangkat 2, tambah, dan seterusnya sampai angka terakhir ya. Kemudian dibagi dengan N kurang 1, N-nya 9, berarti 9 kurang 1. Nah ini, 165 kurang 166 itu sama dengan minus 1, yang pangkat 2. Kemudian ini, 170 kurang 166 dapat 4, pangkat 2, dan seterusnya. Nah, minus 1 pangkat 2 sama dengan 1, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Jadi ini dijumlahkan semua, kemudian dibagi 8. 8 diperoleh dari sini ya, 9 kurang 1. Nah, ini dijumlahkan dapat 272, kemudian bagi 8, dapat 34. Nah, akar dari 34 adalah 5,831. Jadi, simpangan bakunya adalah 5,831. Sedangkan variansnya, ingat variansnya adalah pangkat 2 dari simpangan baku, atau nilai yang ada di dalam akar. Jadi, 5,831 pangkat 2 sama dengan 34. Jadi itu ya. Untuk data kelompok, prinsipnya sama. Jadi kita buat tabel bantu untuk mencari nilai rata-rata, karena kan terlebih dahulu kita harus tahu berapa rata-rata dari data. Nah ini ada frekuensi dari sini. Nah titik tengah diperoleh dari batas bawah tambah batas atas dibagi 2. 31 tambah 35 sama dengan bagi 2 sama dengan 33. 36 tambah 40 bagi 2 dapat 38, dan seterusnya. Kemudian FI kali XI berarti frekuensi dikalikan titik tengah. Nah ini kalikan 4 kali 33 dapat 132, 7 kali 38 dapat 266, dan seterusnya. Dan kemudian dijumlahkan, jumlah frekuensi dapat 30, jumlah FI/XI dapat 1265. Sehingga nilai rata-ratanya adalah jumlah yang ini 1265 dibagi jumlah frekuensi, bagi 30 dapat 42,17. Jadi nilai rata-ratanya adalah 42,17.
Sekarang kita mencari standar deviasinya. Nah, ini merupakan tabel bantu. Jadi ini yang tadi, ini dicari menggunakan Excel ya. Ini kita butuh nilai XI dikurangi X bar. Berarti nilai XI 33 dikurangi 42,17 dapat minus 9,17. Kemudian 38 dikurangi 42,17 dapat minus 4,17 dan seterusnya. Kemudian nilai XI kurang X bar dipangkatkan 2. Ini pangkatkan 2 berarti minus 9,17 dipangkatkan 2 dapat 84,03 dan seterusnya. Kemudian kita butuh lagi frekuensi dikalikan kolom ini. Frekuensi kali XI kurang X bar pangkat 2. Ini 336, ini dapat dari 4 dikalikan 84,03 dapat 336,11. Kemudian 7 dikalikan 17,36 dapat 121,53 dan seterusnya. Ini kita jumlahkan dapat 804,17. Sehingga dapat dituliskan di rumusnya ya. Rumus varians sigma Fi. Ini Fi-nya XI kurang X bar dipangkatkan 2. Kalau sigma berarti jumlahkan. Nah, ini jumlahnya di bawah ini. Dapat 804,17. Kemudian dibagi N kurang 1. Ini N-nya 30 kurang 1 sama dengan 29. Nah, 804,17 dibagi 29 sama dengan 27,73. Ini variansnya, ini salah. Ini pangkat 2. Jadi variansnya adalah 27,73. Sedangkan simpangan bakunya adalah akar dari varians. Berarti akar dari 27,73. Dapat 5,266 atau 5,27. Paham sampai sini? Oke, jadi ini merupakan Excel, Microsoft Excel. Jadi kita buat tabel yang tadi di PowerPoint tadi, yang PowerPoint ini kita buat di Excel supaya kalian bisa lebih paham lagi. Jadi misalkan kita punya data ini, saya hapus dulu ya biar kalian lebih paham. Oke, kita punya data ini. Oke, kita cari dulu rata-ratanya ya. Kan diperoleh dari Fi kali XI. Jadi kalau di Excel kita cari dengan kita klik 4, kemudian kali atau tanda bintang, diklik nilai XI-nya 33 yang di enter. Nah, dapat 4 kali 33 sama dengan 132. Kalau di Excel itu kita tempatkan kursor di sini ya, di kanan bawah ya, sampai berubah jadi bentuk plus seperti ini. Kemudian kalian tarik ke bawah, drag ke bawah sampai mendapatkan nilai sampai di kelas yang paling bawah. Oke. Setelah ini kita butuh jumlah dari frekuensi dengan jumlah dari Fi kali Xi. Nah, kalau di Excel itu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kalian blok angka yang mau kalian jumlahkan. Nah, di enter. Nah, dapat 30 ya. Kemudian Fi kali Xi-nya sama juga, kalian klik ketik sama dengan sum, buka kurung, kalian blok datanya sampai di kelas terakhir, kemudian di enter dapat 1265. Berarti sama dengan tadi, rata-ratanya adalah 42,17. Kemudian kita perlu mencari nilai Xi 33 nya dikurangi dengan rata-rata. Nah, caranya sama dengan kalian klik 33, kemudian kurang, kalian klik rata-rata 42,17. Dapat nilainya. Begitu juga untuk yang kelas selanjutnya ya. Klik kurangi dengan klik. Ini sudah dapat ya. Kemudian kita pangkatkan 2 kolom E ini. Caranya sama dengan kita klik kolom E dan nilai min 9,17, kita pangkatkan 2. Nah, kalau pangkat itu ada di angka 6 dia ya, kalian tekan shift, kemudian angka 6 nanti akan muncul topik seperti ini. Itu artinya pangkat 2. Kemudian kita tinggal tempatkan kursor di sini. Di sini kanan bawah sampai berubah menjadi tanda plus, kemudian kalian klik 2 kali, atau boleh juga kalian tarik blok seperti ini. Sudah dapat kan? Sekarang kita cari nilai Fi, frekuensi dikalikan kolom F. Berarti ini sama dengan kalian klik nilai 4 frekuensi dikali 84,03 dan di enter dapat. Nah, tinggal kalian tarik lagi seperti tadi. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tinggal jumlahkan sama dengan sum, kalian blok seperti tadi sampai di baris kelima ya. Oke, dapat. Ini sama dengan yang tadi 84,17. Nah, nilai variansinya, varians adalah jumlah yang di sini dibagi dengan N kurang 1. Berarti variannya ini saya hapus dulu. Ini sama dengan kita klik nilai jumlahnya, kemudian dibagi dengan ini terletak di B8 ya, kita ketik saja B8 di kolom B baris ke 8, N kurang 1-nya. Oke, dapat 27,73. Kemudian simpangan laku caranya bagaimana? Nah, kita ketik sama dengan SQRT atau itu namanya akar. Kalau di Excel itu akar. Kemudian buka kurung, kalian klik nilai varians, balas kurung, enter. Sudah selesai. Jadi sudah dapat variannya dan simpangan lakunya. Gampang kan? Oke, nanti kalau kalian mau latihan, silakan ya. Untuk tugas, nanti silakan dilanjutkan tugas yang kemarin. Jadi kalau kemarin hanya sampai nilai min, median, modus, jadi silakan dilanjutkan dengan nilai kuartil, desil, dan persentil, serta simpangan baku dan varians untuk data kelompok. Untuk datanya masih sama dengan yang tugas 2 ya, yang data distribusi frekuensi itu yang diambil sebagai data.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.